Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Kalau pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat dan oleh anugerah Tuhan, dan kami boleh ada di kaki-Mu, menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, lembutkan hati kami, urapi hamba, urapi kami semua juga yang hadir, sehingga butir firman-Mu jadi berkat buat kami. Haleluya, amin. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca Yesaya pasal 28 ayat yang Yesaya pasal 28 ayat yang 23 sampai ayat 29. Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai 29. Kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan mengisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebalkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan itu ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengiring, dan roda penggerobak tidak dipakai untuk menggiring jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dan kudanya, namun orang tidak akan mengiringnya sampai habis. Dan inilah datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Puji Tuhan. Dikatakan firman Tuhan pada ayat 9, dan inilah datang dari Tuhan semesta alam. Dia ajaib dalam keputusannya dan agung dalam kebijaksanaannya. Inilah kebijaksanaan Allah Tuhan dan keputusan Tuhan. Dia agung. Di mana pada ayat dikatakan pada ayat 24, 25, 26, 27 dan 8, cara Tuhan dan kebijaksanaannya. Cara Tuhan yang begitu mengambil putusannya, dia ajaib. Maka kalau saudara persoalan, serahkan persoalan kepada Tuhan. Dia ajaib dalam mengambil putusannya. Dia bijaksana. Minta hikmat dari Tuhan dan menghadapi persoalan, dan menghadapi masalah, dan mencari nafkah. Ketika seorang mencari nafkah, datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat buat saudara. Keputusannya, kita belajar pekakan suara Tuhan, kita peka suara Roh Kudus, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan berikan selalu ajaib, bijaksana dalam diri kita. Kalau kita menghadapi persoalan, serahkan dia. Nanti Tuhan yang bekerja. Tuhan memberikan hikmat buat saudara dalam mencari nafkah, dalam bekerja, dalam persoalan apapun. Dia telah putusannya ajaib dan dia bijaksana dalam hidup ini. Kita akan jalan, kita ambil putuskan dalam kebiasaan yang Tuhan berikan. Hikmatnya dari Tuhan adanya. Amin. Benar Bapa di surga, Engkaulah Allah yang ajaib dalam mengambil putusan. Engkau juga bijaksana dalam mengambil putusan. Kami serahkan segala persoalan kami, masalah kami, problem kami, semua kepada Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan kepintaran kami terbatas. Tapi kalau kami minta hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, sebagaimana Yakobus 1 ayat 5, kalau kau kurang hikmat, minta hikmat yang dari Tuhan. Yang
percaya Engkau akan berikan hikmat buat kami semua untuk menyelesaikan segala persoalan yang kami hadapi. Pada terang firman Allah kami mampu karena Tuhan yang memberikan hikmat. Apa yang Kau berikan adalah bijaksana dan baik. Kami serahkan persoalan kami, masalah kami semua kepada Tuhan, dan kami serahkan sementara kami cari nafkah. Kami percaya Engkau sudah siapkan berkat secara khusus dan rumah tangga kami tidak ada kluster keluarga, dan kami boleh menikmati indah bersama dengan keluarga kami. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Mereka Tuhan yang bekerja di garis depan. Mereka pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Berkati kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka semua yang bekerja garis depan Tuhan. Biarlah mulai vaksin semakin banyak yang disembuhkan, bahkan yang sakit semakin berkurang, dan tidak yang kurang karena Tuhan yang bekerja. Engkau cinta bangsa kami Indonesia, cita-cita Bapak Presiden Indonesia maju jadi satu kenyataan, dan rakyat boleh mengerti dengan baik apa tujuan daripada vaksin. Sebagaimana Roma 13 ayat yang 4, semua demi kebaikan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, dan kekasih terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin.